percaya Tuhan, di dalam naungan sayap-Mu kami boleh berdiam, dan Engkau sendiri yang bawa kami terbang tinggi melewati setiap musim di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan memberkati. Pagi hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Ada nasihat, ada perintah yang perlu kita dengar supaya di dalam perjalanan kehidupan rohani kita lebih dikuduskan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan bagian firman-Mu yang selalu menghibur, menolong, memimpin kehidupan kami semakin layak di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Pagi hari ini satu nasihat Tuhan, perintah Tuhan kepada kita semua supaya kita masuk di dalam kehidupan yang sukses, yang berhasil, tapi di mata Tuhan. Tentunya kalau di mata Tuhan berbeda dengan sudut pandang dari duniawi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat dunia mulai mengalami satu kegoncangan, baik ekonomi, baik hubungan antara kehidupan di dalam rumah tangga, antara karyawan dan bos. Kita melihat ada banyak terjadi keributan di sana. Dan pagi hari ini ada nasihat Tuhan, ada perintah Tuhan kepada kita yang kita belajar bersama-sama dari kitab Yosua. Yosua menggantikan Musa. Ketika Musa meninggal, Tuhan memilih Yosua untuk mengambil pimpinan, memimpin bangsa Israel. Dan dalam hal ini Yosua
dipersiapkan secara fisik dan mentalnya, karena Tuhan tahu bahwa di depan Yosua ketika memimpin ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, di mana Yosua harus siap mental baik fisiknya supaya Yosua mengalami satu keberhasilan. Begitu juga di dalam dunia yang merupakan perjalanan kehidupan kita, kita pun perlu dipersiapkan secara fisik dan mental. Dan pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau akhir-akhir ini kita mendengar ada oplosan minyak, itu mengingatkan kita supaya iman kita bukan iman oplosan juga. Iman kita yang kadangkala kita pergunakan, tapi kadangkala kita juga tidak mempergunakan iman kita. Dan hati-hati pada pagi hari ini kita benar-benar bersama-sama kembali diingatkan oleh Tuhan bagaimana perjalanan kehidupan kita, rute perjalanan kehidupan kita, benar-benar kita sudah siap fisik, mental, dan kehidupan kerohanian kita benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, pagi hari ini ada 2 perintah yang harus kita lakukan. Ya, perintah yang pertama, jadilah kuat. Jangan kecut dan tawar hati, yang terambil di dalam Yosua 1 ayat 9. Ya, Yosua 1 ayat 9. Ini adalah satu perintah Tuhan kepada Yosua, khususnya sebelum Yosua menyeberang sungai Yordan, di mana Yosua dipersiapkan fisik dan mentalnya. Di dalam Yosua 1 ayat 9 merupakan ayat emas pada pagi hari ini, ya, mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini ada 2 perintah yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kehidupan yang sukses, yang berhasil sesuai dengan kehendak dan selaras dengan rencana Tuhan. Ya, kita pagi hari ini perintah yang pertama, jadilah kuat, jangan kecut dan tawar hati. Perintah yang kedua, jadilah berani, jangan takut. Ada 2 perintah Tuhan menuju rute perjalanan kehidupan yang sukses dalam misi penyertaan Tuhan. Mengapa Tuhan menyuruh kita kuat, jadilah kuat. Tuhan menyuruh kita jadilah berani. Ya, karena Tuhan lebih mementingkan kehidupan kita supaya kita semakin layak di mata Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan untuk kita menjadi kuat, untuk menjadi kita berani, supaya kita tidak loyo, supaya kita tetap semangat, kita tidak tawar hati, kita tidak kecut hati. Dan pagi hari ini Tuhan ingatkan perintah yang pertama, supaya kita menempuh rute perjalanan. Ya. Kita bisa menempuh tahun 2025, kita melewati tahun 2024. Kita bisa menempuh tahun 2026, kita harus melewati tahun 2025. Tidak bisa kita langsung lompat, aku mau hidup di tahun 2030. Aku tidak usah melewati tahun 2025, tidak bisa. Begitu juga rute perjalanan kerohanian kita dengan Tuhan, melewati proses demi proses supaya kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya, hari ini
Perintah yang pertama, jadilah kuat. Kenapa Tuhan menginginkan kita jadilah kuat? Ya karena kalau kita punya hati yang kuat, iman yang kuat, kita tidak gampang jatuh, kita tidak gampang goyah. Kita ada iman yang kokoh, iman yang teguh. Dan di sini ada cara supaya kita kuat. Caranya di dalam Yakobus 4 ayat 8, kita akan bersama-sama melihat bagaimana cara Tuhan memproses kehidupan kita, dan kita belajar bersama-sama supaya kita kuat, tidak tawar hati dan tidak kecut hati. Di dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalimat yang begitu indah. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dari sini kita belajar, ayo sama-sama mendekat kepada Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kehidupan kita terkoneksi dengan Tuhan. Kehidupan kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah melekat, berarti ada ketaatan di sana. Dan pada pagi hari ini Tuhan inginkan kita bersama-sama belajar supaya kuat, kita mendekat kepada Allah. Dan otomatis kalau kita mendekat Allah yang suci, Allah yang kudus, kita harus sama-sama belajar juga kudus di mata Tuhan. Melewati pertobatan demi pertobatan, mungkin ada hal-hal yang membuat kita putus asa. Ya, dikatakan tawar hati, dikatakan kecut hati, itu ada sesuatu kegelisahan. Bila seseorang sudah mengalami tawar hati, dia tidak ada semangat. Dia tidak ada antusias. Mungkin dia sudah tidak peduli dengan kehidupan. Karena apa? Hatinya tawar. Makanya Tuhan bilang jangan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Dan kita belajar pagi hari ini supaya kita kuat dan tidak kecut dan tawar hati, kita mendekat kepada Tuhan. Ya, kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Dan Tuhan ingin tahirkanlah tanganmu. Ya, Tuhan ingin supaya tangan kita bersih, hati kita bersih, pikiran kita bersih, tindakan kita bersih. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada Tuhan yang senantiasa menguatkan iman percaya kita. Tetap semangat, tetap bergairah, tetap ada gelora Roh Kudus yang memberikan kepada kita suatu api yang selalu membara, ya. Jadi kita belajar untuk tetap mempunyai satu kreativitas, motivasi, prestasi yang kita ukir di dalam kehidupan kita supaya apa? Kita tidak tawar hati, kita tidak kecut hati, dan kita kembali kuat di dalam Tuhan. Kita kira-kira apa saja yang harus kuat? Ya. Kuat di dalam iman, kuat di dalam doa, kuat di dalam berpuasa, ya. Kuat di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak Senin baca Alkitab, Selasa off, Rabu off, Kamis off, ya. Ya, ada pujian di dalam sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, ya. Jadi kita harus kuat juga di dalam doa. Karena apa?
supaya kita tidak tawar hati, supaya kita ada semangat, ada gairah, supaya kita tidak diliputi rasa was-was, gelisah, cemas, takut, bimbang. Kita belajar pagi hari ini tetap kuat di dalam iman, kuat di dalam kasih Kristus, kuat di dalam doa. Perintah yang kedua, jadilah berani. Ya. Kalau dikatakan jadilah berani, berarti kita tidak boleh takut. Takut apa kira-kira? Takut masa depan. Takut karena PHK. Takut karena kekurangan uang. Takut karena mungkin dikhianati. Banyak rasa takut yang timbul di dalam hati kita ketika kita melewati proses demi proses. Tapi pagi hari ini Tuhan bilang, jadilah berani. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena ada Tuhan. Ada Tuhan berarti Immanuel. Immanuel itu apa? Allah yang senantiasa menyertai kita. Dan terpujilah nama Tuhan ketika Yosua dipilih untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa. Yosua dipersiapkan mempunyai sikap, mempunyai sifat, mempunyai fisik, ya, mentalnya juga disiapkan oleh Tuhan supaya tetap berani menghadapi masuk di dalam tanah Kanaan, di mana di situ orangnya besar-besar, mungkin jago perang, dan Yosua harus bersikap yang tegas, yang berani, tidak boleh jadi pengecut, tidak boleh jadi pengkhianat. Ya, itu tertera di dalam hati Yosua. Begitu juga kalau kita cerita dari Daniel, kita ambil dari Daniel. Saya katakan pagi hari ini kita bukan berani seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Enggak, pagi hari ini Tuhan ingatkan khususnya kepada saya. Menjadi seperti Daniel. Ya, menjadi seperti Daniel. Daniel itu yang bagaimana ya? Daniel itu yang berpegang teguh pada kebenaran firman. Daniel itu berani melawan arus, berani dia menjaga kekudusan. Dia tidak menajiskan dirinya, dia tidak memberikan tubuhnya untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita coba buka di dalam Daniel 1 ayat 8. Kita belajar supaya berani menjadi Daniel. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Dari sini kita melihat dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Dari apa? Dari santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Ya, kita belajar pagi hari ini berani berketetapan untuk melakukan kebenaran firman. Mungkin di dalam lingkungan pekerjaan kita ada banyak yang mengajak sesuatu yang hubungannya dengan minum-minuman keras. Mungkin ada yang ngajak korupsi, mungkin ada ngajak yang hal-hal ya yang membuat hati Tuhan melihat kita itu terasa sedih kalau lihat anak-anaknya itu imannya mulai rapuh. Ya. Pagi hari ini diingatkan Tuhan, jadilah berani. Berani menjadi Daniel, Daniel rohani yang siap melawan arus dunia, yang siap berketetapan untuk melakukan kebenaran, yang siap menjaga kesucian. Dia tidak menajiskan dirinya dan dia berpegang teguh kepada firman. Ya, kenapa kita berani? Karena ada Tuhan. Kenapa kita berani? Karena ada janji Tuhan yang menyertai kita, yaitu Sang Immanuel janjinya.
Aku akan menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Jadi dalam hal ini saya pun melewati satu proses di mana tanggal 18 Desember suami operasi yang keempat karena prostatnya membesar. Dan di situ ditemukan CA, kanker kandung kemih dan stadium 2. Disinilah saya merasa benar, jujur saya takut. Takut kehilangan suami, ya takut ini, takut masa depan, takut A, takut B. Tapi ketika saya diingatkan Yosua 1 ayat 9, ya kamu jangan takut. Masih ada aku, katanya Tuhan. Itu adalah ciptaanku. Kalau aku mau ambil, kamu tidak bisa apa-apa. Dan biasanya kalau saya seperti itu, saya nego sama Tuhan. Tuhan kali ini, tolonglah Tuhan beri umur panjang. Kali ini Tuhan bilang apa? Hari ini kamu permintaanmu aku tolak. Ketika Tuhan bilang permintaanmu aku tolak, karena yang mempunyai hak kehidupan adalah Tuhan. Tuhan bilang jangan takut, ada aku. Dan itu mendasari iman saya tetap belajar tidak takut. Anak-anak Tuhan, kita tidak boleh diperdaya oleh roh ketakutan. Roh yang mendatangkan dosa di dalam kehidupan kita. Ya, takut itu berarti tidak percaya kepada Tuhan. Takut masa depan, takut di PHK, takut diselingkuhi, takut dikhianati, takut ditusuk dari belakang. Ada yang banyak dikerjakan orang-orang hari ini takut tidak bayar hutang. Ketika ditagih tidak ada utang, bagaimana ya Bu Titis ya? Oh besok itu saya ditagih harus bayar. Ya pastilah saya takut. Ya jujur, naluri kemanusiaan itu ada rasa takut. Tapi kembali lagi Tuhan ingatkan kita, ayo kita rilis pikiran kita yang takut. Berarti di dalam diri kita Tuhan belum hadir. Tetapi kalau kita pikiran kita ikhlas, Tuhan berkarya dalam hidup kita, rela dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah, itu tes kehidupan kita bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan sudah ingatkan kita. Kembali saya memberikan satu judul di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Rute perjalanan untuk sukses. Rute perjalanan untuk sukses. Suksesnya Daniel beda dengan suksesnya Yusuf, tokoh Alkitab. Suksesnya Yosua berbeda dengan suksesnya Ayub. Suksesnya saya dengan yang lain berbeda. Tetapi ada satu yang tidak berbeda. Ketika sukses kita dipandang Tuhan, dari sudut mata Tuhan, berkenan selaras dengan rencana Tuhan. Sebab apa? Kesuksesan dunia belum tentu kesuksesan Tuhan. Kadang-kadang kesuksesan dunia itu merupakan kegagalan di mata Tuhan. Contohnya orang yang korupsi. Contohnya orang yang punya iman oplosan. Iman oplosan itu apa toh? Iman oplosan itu ya dioplos, kejujuran dicampur kebohongan. Ya, kejujuran dicampur dengan kebohongan. Kembali lagi kepalsuan dicampur dengan kebenaran. Itu sudah dioplos. Dan tentunya tidak berkenan di mata Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita, rute perjalanan untuk sukses di mata Tuhan adalah satu, jadilah kuat. Jangan tawar hati, jangan kecut hati, karena
Tuhan selalu saya katakan, selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi tetap semangat. Jadi kalau ada orang yang kurang antusias, pasif, tidak dinamis, loyo, bahkan tidak peduli dengan kehidupan, hati-hati, itu tanda-tanda tawar hati. Tuhan ingatkan pagi hari ini, jadilah kuat. Jangan tawar hati, jangan kecut hati. Yang kedua, jadilah berani. Karena apa? Karena Tuhan ada. Dia janji kepada kita, Sang Immanuel. Ya, kita bersyukur pagi hari ini ada satu ayat Yesaya 41 ayat 10 supaya kita belajar mengapa kita tidak takut. Oke. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan ya. Dan janji Tuhan tidak sama dengan janji manusia. Aku menyertai engkau, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu, jelas itu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kalau Tuhan sudah menolong kita, luar biasa. Jadi dalam hal ini Tuhan sudah memegang tangan kanan Tuhan sudah memegang hati kita, kehidupan kita, ya pribadi kita. Tetap rajinlah untuk membaca firman Tuhan, rajinlah untuk ya mulai menata ulang bagaimana iman itu berakar, bertumbuh, berbuah. Kembali lagi, jadilah berani, jangan jadi pengecut, jangan jadi pengkhianat. Jadilah berani karena apa? Berani karena kebenaran. Ya, kembali lagi, Tuhan ingatkan kita, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan menolongmu. Dan tangan kanan Tuhan sudah memegang kita. Ya, satu kesimpulan di dalam kehidupan kita. Ingat, rute perjalanan sukses diawali kuat dalam iman, teguh di dalam kasih Tuhan. Bukan itu saja, kuat puasa, kuat doa, ya, kuat juga melakukan kebenaran, tidak loyo, tidak tawar hati, tidak kecut hati. Dan Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminannya Tuhan? Immanuel. Kalau Immanuel itu sudah janji Tuhan, pasti Dia menyertai, pasti Dia mencukupi, pasti Dia memelihara, pasti Dia memimpin dan tetap menjaga keutuhan kekudusan kita. Supaya apa? Immanuel, yang Allah yang kita sembah, yang sudah menaungi kita, membuat kita sukses, membuat kita berhasil. Jadi kembali lagi kita diingatkan pesan Tuhan hari ini, 2 perintah, jadilah kuat, jangan kecut dan tawar hatimu, teguhkanlah hatimu. Ya, yang kedua, jadilah berani, jangan takut. Karena apa? Ada janji Tuhan yang menyertai kita. Ada janji Tuhan yang selalu melindungi kita, memimpin kita. Sehingga kita bersyukur hari ini punya Allah yang luar biasa. Dan bersyukur saya hari ini tetap mengadakan ucapan syukur bahwasanya Tuhan sudah mengadakan mukjizat. Dengan operasi keempat itu saya merasakan benar. Yesus itu Immanuel. Jangan takut, berani. Jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengatakan bahwa kami harus menjadi kuat di dalam iman, teguh di dalam kasih dan pengharapan. Hati kami selalu dikuatkan, tidak tawar, tidak kecut hati,
Dan kami belajar untuk menjadi pemberani karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sudah berjanji jangan takut. Tenang, ada Tuhan Sang Immanuel. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, buat janji-Mu yang sudah kami alami. Dan kami bersyukur hari ini kami menerima kelimpahan berkat-berkat-Mu. Baik berkat damai sejahtera, baik berkat sukacita, kesehatan, kebahagiaan. Bahkan Engkau memberikan kelimpahan di dalam finansial. Semua proses aman, ajaib dan terus berlangsung menyenangkan karena semua selaras dengan rencana-Mu. Dan satu hal untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Hadirat-Mu yang memulihkan kami, menguatkan kami dan menyembuhkan setiap kami. Bapa, kami sungguh bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Karena kami boleh memuji dan menyembah Allah kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan umat-Mu Tuhan. Umat yang Kau kasihi. Seperti biji mata-Mu sendiri. Mari kasih Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat kirabatasi. Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita. Yesus Kristus. Bersama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi.